Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian dari HKBP Resort Kupang. Salam buat Bapak Ibu, saudara-saudariku. Mari kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Sefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Lului ma Jehovah sude hamu ale akana uduk roha di tanoon hamu akana mangaradoti uhumna. Lului hamu mahati goran, lului haserepon. Anggia tung diodingi hamu diari pangarimason ni Jehovah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita hari yang baru sekarang. Tuhan memberkati kita dengan umur yang panjang, nafas kehidupan, kesehatan, dan juga rezeki sampai hari ini. Saudara-saudariku, di hari ini ketika kita baru bangun tidur atau bahkan saat kita melakukan saat teduh kita di kamar kita, di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita, dan ketika kita mungkin saat ini mendengarkan renungan ini dalam keadaan sambil melanjutkan aktivitas kita, saudara-saudariku, mari jujur dalam hati kita yang terdalam. Apa yang kamu cari dalam hidup ini? Apa yang kamu cari dalam hidupmu ini? Banyak orang berkata dan sangat menyibukkan dirinya dengan mencari prestasi, mencari peningkatan hidup, perbaikan ekonomi, dan mencari sesuatu hal yang mungkin akan diakui oleh setiap orang, pengakuan terhadap setiap orang, dan lain sebagainya. Banyak hal di dalam hidup kita ketika memulai hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mencari rezeki, mencari kita katakan nafkah, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku, ketika kita mengawali hari kita di dalam setiap pencapaian-pencapaian itu, rencana-rencana itu, lakukanlah semuanya itu dengan tidak melupakan bahwa ada hal yang harus dan setiap hari kita cari. Dan kita mendapatkannya dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mendapatkannya dengan hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Sefanya 2 ayat 3 ini berasal dari perikop seruan untuk bertobat. Ternyata di pagi hari ini, di hari ini ketika kita melanjutkan aktivitas kita, kita diawali dengan supaya kita hidup dalam seruan atau bahkan dikatakan seruan bertobat. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudariku? Bahwa dikatakan di sana ketika pertobatan tidak terjadi, maka kamu akan dihalau dan ditiup seperti sekam yang tertiup. Itu di Habakuk 2 ayat 1. Dan juga di ayat 2, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Kalau kita mengingat renungan di hari Senin lalu, itu juga diawali dengan bagaimana kita harus hidup dan tidak menerima murka Tuhan atau penghukuman Tuhan dengan belajar taat dan setia. Hari ini, di hari Rabu ini juga kita diingatkan bagaimana kita mencari perkenanan Tuhan supaya kita tidak mendapatkan murka Tuhan. Dan ternyata selain kita mencari rezeki, mencari nafkah, mencari banyak hal di dalam dunia ini, mari kita mengingat bahwa ada hal yang harus lebih utama kita cari. Dikatakan di ayat 3 ini menjadi perikop kita, yaitu carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Carilah Tuhan. Bagaimana saya mencari Tuhan, Inang? Kita memahami sesungguhnya tubuh kita ini adalah bait Allah, bahwa Tuhan berkenan atas diri kita. Jadi kita bukan berotoritas mencari Allah sehingga Allah kita dapatkan, bukan. Tetapi dia sudah datang, namun mencari Tuhan dalam artian adalah membangun persekutuan dengan dia. Membangun hubungan kita di dalam doa, kita terhubung dalam penyerahan kepada Tuhan. Demikian kita mencari Tuhan. Artinya mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, mengawali aktivitas kita. Paling tidak setidaknya kita berdoa, mendengarkan renungan harian ini mengingatkan kita untuk mencari Tuhan.
Dan dikatakan kemudian orang yang mencari Tuhan, ada katakan selanjutnya, carilah keadilan. Hidupnya ditandai dengan hidup berkeadilan dan hidup di dalam carilah kerendahan hati. Jadi ada 3 kata dikatakan dalam ayat ini, disebutkan carilah Tuhan, carilah keadilan, dan carilah kerendahan hati. Dikatakan di sini kemudian, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi ketika kita melanjutkan kehidupan kita dengan berbagai aktivitas kita, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Jangan kita pernah melupakan melakukan keadilannya. Jangan pernah melupakan hidup kita harus hidup dalam kerendahan hati. Jadi murka Tuhan itu akan nyata kepada orang yang tidak mencari Dia. Namun ketika kita boleh diingatkan oleh firman ini, mari senantiasa mencari Tuhan, hidup berkeadilan dan hidup di dalam kerendahan hati. Biar segala berkat dan karunia Tuhan dianugerahkan kepada kita. Maka saudara-saudariku, mari lanjutkan aktivitasmu, lanjutkan kehidupanmu dengan tetap setia dan menyatakan bahwa kamu adalah seorang yang hidup dalam keadilan, kebenaran, dan kerendahan hati dan perkenanan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Biarlah segala aktivitas yang Bapak Ibu lanjutkan, yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini, Tuhan berkenan dan memberkatimu dengan segala rezeki yang berlimpah. Tetapi ingat, hiduplah dalam kerendahan hati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mencari Tuhan adalah tugas tanggung jawab kami dengan membangun persekutuan kami dengan Tuhan. Membangun hubungan kami dalam doa, puji-pujian, dan penyerahan diri kami seutuhnya hanya padamu saja. Berkati seluruh umat-Mu ini Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Engkau tambahkan Tuhan rezeki, kesehatan, dan hikmat supaya kami senantiasa mendahulukan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Sebab apa yang kami cari di dunia ini bisa saja meninggalkan kami. Tetapi ketika kami mencari Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Hanya padamu kami berserah sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.